semuanya, balik lagi di channel aku, Munarida Syabina. Di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang materi implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Okay, let's go. Implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Tingkat kinerja dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kinerja organisasi. Kinerja organisasi di mana pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Kemudian yang kedua ada kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan ini dipengaruhi oleh tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Dan yang ketiga, kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Selanjutnya ada garis besar kategori arti kinerja. Yang pertama menurut Bernardir tahun 2001, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Yang kedua, menurut Richard tahun 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Jadi, kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Pendekatan pengukuran kinerja. Pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran ada beberapa. Yang pertama, pendekatan personality traits, mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Yang kedua, pendekatan perilaku, mengukur umpan balik, kemampuan presentasi, respon terhadap komplain pelanggan. Yang ketiga, pendekatan hasil, mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai jadwal, peningkatan produk atau jualan. Yang kedua, ada aspek pengukuran kinerja. Yang pertama, produktivitas, kemudian kualitas. Yang ketiga, ketepatan waktu. Yang keempat, putaran waktu. Yang kelima, penggunaan sumber daya. Yang keenam, biaya. Selanjutnya ada jenis ukuran kinerja. Yang pertama, ukuran uang, pendapatan, pengeluaran, dan pengembalian. Yang kedua, ukuran upaya atau dampak, capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayan, kemampuan mempengaruhi. Yang ketiga, ukuran reaksi, penilaian rekan kerja, pelanggan, pemegang pekerjaan atau lainnya. Dan yang keempat, ukuran waktu, pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal batas akhir, kecepatan respon, jumlah sasaran. Dan yang terakhir, ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. Yang pertama, kehadiran. Yang kedua, daya tanggap. Yang ketiga, kompetensi. Yang keempat, akses. Yang kelima, kesopanan. Yang keenam, komunikasi. Yang ketujuh, kejujuran. Yang kedelapan, keamanan. Yang kesembilan, pengetahuan terhadap pelanggan. Dan yang terakhir, bukti langsung. Selanjutnya, perspektif atau aspek dalam scorecard dalam mengembangkan pengukuran kerja. Yang pertama, pengukuran kerja dari aspek keuangan. Contohnya biaya administrasi minimal. Kemudian yang kedua, pengukuran aspek pelanggan. Contohnya seperti kepuasan pelanggan dan pelayanan efektif. Yang ketiga, aspek proses bisnis internal. Contohnya seperti sistem kontrol, pengadaan efektif. Yang keempat, aspek pertumbuhan dan pembelajaran. Contohnya seperti tersedianya informasi, pembuatan keputusan kerja, dan keputusan pegawai. Selanjutnya ada indikator untuk mengukur kinerja organisasi. Yang pertama ada produktivitas, yang kedua kualitas layanan, yang ketiga responsivitas, yang keempat responsibilitas, kelima akuntabilitas.
Kemudian ada indikator penilaian kinerja organisasi. Yang pertama ada efisiensi, yaitu pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapat laba dan memanfaatkan faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari nasionalitas ekonomi. Dan yang kedua ada efektivitas, yaitu rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan. Yang ketiga, keadilan, distribusi, dan alokasi layanan yang diselenggarakan organisasi pelayanan publik. Dan yang keempat, daya tanggap. Daya tanggap terhadap kebutuhan vital masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Kemudian ada ukuran kerja pelayanan dikembangkan menjadi 14 unsur untuk pengukur IKM. Yang pertama, prosedur pelayanan. Yang kedua, persyaratan pelayanan. Yang ketiga, kejelasan petugas pelayanan. Yang keempat, kedisiplinan petugas pelayanan. Yang kelima, tanggung jawab petugas. Yang keenam, kemampuan petugas. Yang ketujuh, kecepatan petugas. Yang kedelapan, keadilan mendapat pelayanan. Yang kesembilan, kesopanan dan keramahan petugas. Ke-10, kewajaran biaya pelayanan. Ke-11, kapasitas biaya pelayanan. Ke-12, kapasitas jadwal pelayanan. Ke-13, kenyamanan lingkungan. Dan yang terakhir, ke-14, keamanan pelayanan. Kemudian indikator kinerja organisasi yang dijadikan pedoman menyusun laporan kinerja. Yang pertama ada masukan, seperti segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan. Kemudian indikator kinerja organisasi yang dijadikan pedoman menyusun laporan kinerja. Yang pertama ada masukan, seperti segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan. Yang kedua, keluaran, segala sesuatu yang berupa produk atau jasa sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu program. Yang ketiga, hasil, segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka panjang. Yang keempat, manfaat, kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung masyarakat. Dan yang kelima, dampak, ukuran tingkat pengaruh ekonomi, lingkungan, dan lainnya yang dapat dicapai dari hasil kinerja. Kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Konsep kinerja dalam organisasi. Menurut Describer dalam Kamus Bantam English Dictionary tahun 1979 yang dikemukakan Prawirosentono tahun 1999 berasal dari kata kinerja atau performance dari akar kata to perform yang mempunyai beberapa enteris. Yang pertama, melakukan, menjalankan, melaksanakan. Yang kedua, memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. Yang ketiga, menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat, menggambarkan dengan suara atau alat musik. Yang kelima, melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Yang keenam, melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh, memainkan pertunjukan musik. Yang kedelapan, melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Definisi kinerja. Di sini terdapat beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama ada Roy dan Biar tahun 1981, kinerja merupakan pencapaian hasil. Yang kedua, menurut Interplan tahun 1999, kinerja adalah terkait operasi, aktivitas program, dan misi organisasi. Kemudian menurut Marpai dan Slaveland tahun 1995, kinerja adalah kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Kemudian menurut Stoner tahun 1978, kinerja adalah fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Dan kemudian menurut Bernardin dan Russell tahun 1993, kinerja adalah pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu.
Kemudian menurut Handoko, kinerja adalah proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Dan yang terakhir menurut Gibson tahun 1990, kinerja adalah seseorang yang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Unsur yang terdapat dalam kinerja, yang pertama ada hasil-hasil fungsi, yang kedua, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kinerja pegawai, kemudian pencapaian tujuan organisasi, selanjutnya periode waktu tertentu, kemudian tingkat melanggar hukum, dan yang terakhir sesuai dengan moral dan etika. Pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan. Di antaranya ada strategi organisasi, kemudian pemasaran, kemudian operasional, dan selanjutnya ada SDM, dan yang terakhir adalah keuangan. Inteligensi kapital dan parameter kinerja. Yang pertama, human capital menyangkut kompetensi, skills, brain power, expertise, kreativitas, problem solving, capability, leadership, entrepreneurial, managerial skill, touch knowledge yang dimiliki karyawan perusahaan. Kemudian yang kedua ada struktural capital, merupakan kapabilitas knowledge dari perusahaan berupa teknologi, metodologi, dan proses yang memampukannya merespon kebutuhan dan tantangan pasar. Yang ketiga, customer capital, terdiri dari relasi, feedback, input terhadap produk layanan, suggestion, experience, dan touch knowledge dari pelanggan. Dari ketiga jenis kapital tersebut, membentuk tiga lingkaran yang saling mengait dan disatukan oleh segitiga value creation. Value creation yaitu kemampuan penciptaan nilai yang ditentukan human capital, struktur kapital, dan customer capital yang dimiliki perusahaan. Indikator kinerja organisasi. Yang pertama, performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, unit dan personel yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dan feedback dan learning. Yang keenam, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Dan yang ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Faktor peningkatan kinerja. Yang pertama ada faktor pendorong, diantaranya audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properly intelektual, dan pemasaran. Selain itu juga terdapat faktor penghambat. Yang pertama diantaranya masalah yang lekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. Yang ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. Yang keempat, semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Bisa kita lihat berikut ini adalah hubungan antara budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.